Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa taqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wasbir sayyi'al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita untuk terus meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa sesuai dengan syariat dan ajaran agama. Dengan takwa kita akan senantiasa memiliki komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Di antara wujud ketakwaan kepada Allah adalah senantiasa mencari dan makan rezeki halal dan menghindari rezeki haram bagi diri dan keluarga kita. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah hanya makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan seluruh manusia untuk senantiasa makan makanan halal dan tidak boleh memperburukan hawa nafsu. Sering kita mendengar istilah H3, halal, haram, hantam. Ini merupakan bentuk kerakusan dan kemauan setan yang kita semua dilarang untuk mengikutinya. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa jika kita memperburukan hawa nafsu dengan memakan apa saja, kita sama saja telah mengikuti langkah-langkah setan yang merupakan musuh nyata bagi manusia. Dan apa bedanya kita dengan binatang? Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara cara untuk menjaga diri dari memperburukan hawa nafsu dengan memakan apa saja, Islam telah mensyaratkan ibadah yang bernama puasa. Selain puasa-puasa sunnah yang dapat dilakukan setiap saat, Islam pun mewajibkan umatnya untuk berpuasa sebulan penuh, yakni puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain meningkatkan ibadah, puasa Ramadan juga mengajarkan untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan, kesehatan, dan gizi dari makanan yang kita makan. Oleh karena itu, dalam khutbah ini, khatib ingin menyampaikan materi tentang pentingnya makanan halal, khususnya pada puasa bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa makanan halal memegang peran sangat penting dalam kesehatan dan keberkahan kehidupan kita. Makanan halal adalah makanan yang diproses dan diolah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan menjaga aspek kesucian dan kebersihan dari makanan tersebut. Selain itu, makanan halal juga tidak mengandung bahan-bahan yang haram yang jenisnya sudah ditentukan dalam hukum Islam. Bulan Ramadan menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk memperhatikan aspek halal ini. Kita harus memastikan makanan yang kita makan saat sahur dan buka di bulan Ramadan adalah makanan halal dan bersih dari segala jenis bahan yang haram. Makanan halal akan membantu menjaga kesehatan tubuh kita selama berpuasa, karena makanan halal cenderung lebih sehat dan bersih dari bahan-bahan yang tidak sehat. Selain itu, memakan makanan halal juga merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakan makanan halal, kita membuktikan bahwa kita taat dan patuh terhadap ajaran Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, setidaknya terdapat 5 manfaat yang bisa kita petik dari makanan halal. Baik halal secara satya atau wujud fisiknya, maupun halal dari aspek asal muasal atau cara mendapatkannya.
Faedah yang pertama adalah mampu menjadikan kita lebih bersemangat dalam beribadah. Jika asupan tubuh kita berasal dari makanan halal, maka insya Allah kita akan merasa ringan dan penuh semangat dalam melaksanakan ibadah. Sebaliknya, jika kita terbiasa makan makanan yang haram, maka jiwa dan raga akan malas untuk beribadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati man razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kedua, makanan yang halal akan menjadi faktor diterimanya doa-doa kita. Hal ini diungkapkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah bagaimana supaya doa-doa yang dipanjatkannya dapat terkabul. Rasulullah SAW menjawab dalam hadisnya yang artinya, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doa-doamu akan dikabulkan. Demi Zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, makanan halal menjadi sebab dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Buryan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang mengingatkan para suami untuk menjaga makanannya dari yang haram dan yang subhat, agar anaknya jauh dari jangkauan setan saat kehamilan istrinya. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan lahir sebagai anak yang soleh, berbakti pada orang tua dan taat kepada Tuhannya. Semua itu karena berkah menjaga makanan yang haram dan subhat atau sama-sama alias tidak jelas asal usulnya. Keempat, makanan halal bisa menjernihkan hati kita, yang bisa melebur segala penyakit hati, serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya sampai kepada lisannya. Kelima, makanan halal mampu menjadi obat dari berbagai penyakit lahiriah dan batinnya. Dalam kitab Tanbihul Muqtarin, seorang ulama menyebutkan, kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami berikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Setiap orang sakit yang dokter tidak mampu mengobatinya, maka kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang halal. Lalu dia pun sembuh dari penyakitnya saat itu juga. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dengan mengetahui manfaat makanan halal, maka sudah seharusnya kita senantiasa memperhatikan asal dari makanan kita saat berbuka dan bersahur. Ramadan harus menjadi awal untuk menguatkan budaya halal yang memang saat ini juga sedang digalakkan oleh pemerintah melalui sertifikasi produk makanan halal. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengingatkan, makanan yang dibeli dari uang politik atau money politik itu juga makanan haram, karena dibeli dari rezeki yang tidak halal. Janganlah kita mencari-cari alasan untuk pembenaran, karena kita semua sudah tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Demikian khutbah kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah lagi halal kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi firhamhu anta khairur